Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Ida Farida, MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi, MPD. Yang terhormat Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Ratnawati, MPD. Yang terhormat Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Lutfiatun Thayyibah, MPD. Dan yang berbahagia peserta sosialisasi TOEFL JIPT online, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, sebelum memulai agenda kali ini, kita akan membukanya dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib sosialisasi TOEFL JIPT terlebih dahulu. Oke, bisa disimak. Tata tertib sosialisasi TOEFL JIPT. 1. Link kegiatan atau dapat langsung memasukkan kode meeting ID yang tertera pada layar. Nah, teman-teman semua sudah join di sini. Kemudian 2, peserta wajib standby 5 menit sebelum acara dimulai. 3, peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. 4, peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia. Tentunya kalau itu kompatibel dengan perangkatnya ya. Silakan menggunakan virtual background. 5, peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. 6, peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan presensi online TOEFL JIPT online. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui menu chat. Oke. Berikut tata tertib sosialisasi TOEFL JIPT yang saya sudah bacakan. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Ida Farida, MPD, kami silahkan. Terima kasih atas kesempatannya ya, AA Rudiana ya, ini sering ketemu ya, wajahnya familiar sekali. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan acara ini berbuah hasil ya dengan skor bagus. Terima kasih Pak Andi ya selaku ketua dari kerjasama, Bu Lutfi pemateri, dan yang Ibu banggakan itu para mahasiswa tercinta program studi pendidikan matematika tingkat 4 ya. Kalian ini sudah langkah awal untuk menuju dalam rangka mengisi persyaratan-persyaratan untuk sidang skripsi ya. Jadi kemarin sudah mengajukan judul, alhamdulillah sudah ACC semua. Tinggal langkah berikutnya ini adalah untuk ikut dulu sosialisasi TOEFL ya. Tuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Juga tak lupa sholawat beserta salamnya semoga tetap kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para peserta, para pematerinya satu ya, Bu Lutfi saja. Ya, terima kasih sudah mengundang kami ya. Sebenarnya kami mengantisipasi supaya tidak terlambat saya itu, tapi barusan ngajar privat dulu sampai jam 10 harusnya karena banyak pertanyaan, jadi
mohon maaf ya terlambat masuk gitu ya, terlambat join. Saya ke mahasiswa muda antisipasi jangan sampai terlambat gitu, lihat tata tertibnya. Mohon maaf sekali lagi ya Pak, ini pembawa acara A. Rudiana, mohon maaf sekali Bu Iya, Lutfi, Ibu. Pak Andi. Iya, ini awal yang harus lebih bagus malah ini malah terlambat. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya, tidak seperti ini. Amin, Nah, amin, untuk Ibu. ya ini mungkin untuk termen pertama ya untuk matematik atau sudah ada prodi lain? Baru pertama, ini yang pertama kali, Bu. Iya, baru pertama. Ya, mudah-mudahan diawali dengan hal yang baik ya dari prodi program studi pendidikan matematik, berikut ke prodi-prodi lain, karena FKIP itu ada 7 ya, jadi lumayan lah. Jadi sebulan ini kita rolling ya, rotasi ya, banyak sekali jobnya ya Pak, ini A. Rudiana. Terima kasih sekali sudah nomor Betul 1 sekali. untuk acara ini. Nah, Ibu pesan untuk para peserta ikutin semua apa yang disampaikan oleh pemateri karena ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk persyaratan sidang skripsi saja, ini tes TOEFL ini, tapi untuk untuk pengalaman dan pengetahuan ke jenjang berikutnya mungkin saja akan dilanjutkan ke program pasca gitu ya, atau untuk kerja, untuk segala macam. Jadi kita pasti membutuhkan pengalaman tentang TOEFL seperti apa ya, meskipun ini sertifikatnya berbatas waktu ya, limited, tidak unlimited gitu ya, tapi ini merupakan pengalaman yang pertama bagi mahasiswa kami tentunya. Tetapi ada salah satu sebagian mahasiswa yang pernah ikut tes gitu. Hanya saja untuk seperti format seperti ini mungkin baru pertama, mohon maaf saja apabila nanti skornya tidak memuaskan ya gitu, karena malumlah berhubungannya dengan angka-angka gitu. Jadi kalau melihat bahasa yang asing gitu jadi wah gitu ya. Mohon maaf saja ya Bu Lutfi, semuanya yang di kantor kerjasama, terima kasih, dan saya kasih apresiasi yang sebesar-besarnya pada panitia yang sudah gercep gitu ya, dari sejak bulan ini sudah mengadakan sosialisasi, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi para panitia. Tentunya ini pembawa acara yang ganteng ini, Rudiana ya, semoga selalu sehat, selalu bahagia, karena kita mudah-mudahan wabah di ini kita secepatnya berlalu. Tetapi dengan ada wabah ini kita merupakan ada manfaat yang besar. Jadi kita harus terbiasa dengan pembelajaran online gitu ya, karena kita tadinya tidak tahu dengan apa yang disebut Zoom meeting ya, dengan blended learning itu. Sekarang alhamdulillah ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sepatah dua patah dari saya sebagai Ketua Prodi, cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Kedokteran dan Pendidikan. Untuk selanjutnya, ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi. Kami silakan. Ya, terima kasih pada Pak Rudi dari kantor kerjasama, staf dari divisi bahasa. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Ida selaku Ketua Prodi dari Prodi Matematika FKIP. Alhamdulillah kantor kerjasama sudah sekian lama bekerja sama dengan FKIP ya, untuk penyelenggaraan TUPO dan berbagai kegiatan mengenai perbahasaan. Dan FKIP mungkin yang menjadi prioritas ya dari dulu, karena awal pertama terbentuknya juga dari FKIP. Maka saya apresiasi juga kepada matematika, khusus Prodi Pendidikan Matematika, terutama Bu Ida dan mahasiswanya yang telah bekerja sama dengan kami untuk peningkatan SDM, terutama mahasiswanya dalam hal ini matematika. Kebetulan kami selaku penyelenggara TOEFL ini berniat hanya untuk membantu ya, supaya SDM dari atau output dari mahasiswa kita sendiri itu bisa atau layak ya, disandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain yang ada di Jawa Barat atau nasional atau bahkan luar negeri, karena TOEFL ini bersifat internasional. Jadi kalau teman-teman ingin melanjutkan kuliah, ya intinya adalah
bahwa TOEFL ini adalah sebagai syarat ke depan ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ataupun ketika bekerja itu otomatis ya akan ditanya skor TOEFL berapa. Ya walaupun Anda ya tidak akan mungkin ya tidak akan melanjutkan, that's fine, yaitu sah-sah saja. Karena mungkin suatu saat ini dibutuhkan juga ketika Anda di di lapangan. Nah ini juga sebagian dari visi misi Universitas Tugaluh juga, yaitu global competitive university. Jadi di mana visi ini harus dicapai oleh berbagai bidang, ya terutama outputnya dari mahasiswa kita sendiri. Ya, kemudian juga dosen, kemudian juga staf-staf yang lain. Nah, mahasiswa ini karena memang Merdeka Belajar sendiri menuntut output dari mahasiswa nantinya, itu seperti apa kualitas mahasiswa kita sendiri nanti ke depannya, kemudian terserapnya tidak mahasiswa kita di lapangan yang dunia pasar yang begitu luas. Nah itu yang disampaikan oleh Merdeka Belajar, yaitu output dari mahasiswa kita sendiri. Nah itu barangkali saya memberikan semangat saja kepada khususnya program studi matematika untuk penyelenggaraan TOEFL ini. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut ya ke jenjang-jenjang berikutnya, tingkat-tingkat berikutnya ya, untuk selain persyaratan ujian juga sebagai persyaratan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Itu saja barangkali. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah memfasilitasi kami ya dari kantor kerjasama untuk memberikan sedikit motivasi kepada mahasiswa matematika terkait dengan penyelenggaraan TOEFL dan tes kemampuan bahasa Inggris yang berstandar internasional. Itu saja barangkali Pak Rudi, demikian dari saya. Silakan saya kembalikan kepada Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kerjasama yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi TOEFL JIPT online ini. Untuk selanjutnya, pengenalan kantor kerjasama secara umum yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh kepada Ibu Ratnawati MPD, kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mr. Rudi atas waktunya. Kepada yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Matematika FKIP, Ibu Dr. Ida Farida MPD, yang saya hormati Bapak Kepala. Oh iya, saya baru muncul. Tidak apa-apa. Ibu biasanya berbalas pantun, hari ini kenapa tidak ya? Tidak, nanti ya. Oke, baik, ditunggu Ibu. Oke, selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kerjasama, Bapak Andi Rustandi MPD, yang kepada yang terhormat Ibu Koordinator Divisi Bahasa, Ibu Tufiatun Thayyibah MPD, dan yang berbahagia tim Kantor Kerjasama serta mahasiswa tingkat 4 ya Ibu Ida, benar ya? Ya. Betul, tingkat 4. Mahasiswa ya Prodi Pendidikan Matematika FKIP yang memang pada kesempatan ini mungkin sedang hektik-hektiknya mempersiapkan kelulusan ya. Ada ujian proposal, ujian kompre, dan ini dan itu, SP dan lain sebagainya. Harapan saya dan yang harus selalu ditanamkan harus tetap semangat karena ini adalah one step ahead closer to the bachelor, the sarjana pendidikan matematika begitu. Nah, baik, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kerjasama, saya akan memberikan sedikit share screen. Mohon bersedia menunggu untuk melihat share screen saya. Oke, sudah terlihat share screen saya? Udah ada Bu. Oke, baik. Nah, saya sengaja memakai angka-angka karena mathematics is closely related to numbers ya, tapi padahal tidak segampang itu. Tidak hanya numbers, tapi logika lebih penting kan. Baik, seperti yang telah diutarakan oleh Mr. Rudi bahwa pada kesempatan kali ini
Saya akan menyampaikan tentang pengenalan umum kantor kerjasama. Nah, teman-teman sambil nanti direspon di chat ya. Ada yang sudah tahu belum sih kantor kerjasama itu apa sih? Atau mungkin baru pertama kali mendengarkan? Nah, sambil menunggu chat teman-teman, oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit, yaitu lokasi. Nah, lokasi kantor kerjasama itu ada di Jalan RE Mata Dinata, sama dengan alamat kampus kita. Kebetulan kami berada di gedung rektorat. Nah, sebenarnya kami itu memiliki 2 kantor, yaitu di lantai 3 Gedung Pasar Sarjana dan di gedung rektorat Universitas Galuh. Akan tetapi selama masa COVID-19 pandemik ini, kami memusatkan seluruh kegiatan kami di gedung rektorat, sehingga teman-teman nantinya jika ingin berkonsultasi, jika ingin membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, kami sarankan datang di kantor rektorat saja, atau lebih disarankan lagi melalui online. Lalu selanjutnya bagaimana dengan struktur organisasi kita? Kita kenalan dulu ya sebelum ke TUFL, karena memang sebenarnya di kantor kerjasama itu tidak hanya mengurusi tentang TUFL saja, tapi banyak sekali yang diurusi dari mulai administratif sampai ke akademik. Nah, struktur organisasi akan nanti saya bahas dan pengguna layanan, karena memang layanan kita tidak hanya TUFL GPT saja. Nah, selanjutnya kita fokus ke struktur organisasi dulu. Untuk kantor kerjasama itu ada manajemen, yaitu Bapak Kepala dan Sekretaris. Lalu selanjutnya ada divisi umum yang mengerjakan seluruh kegiatan administrasi di kantor kerjasama. Nah, kantor kerjasama memiliki 3 divisi. Yang pertama divisi kerjasama, divisi bahasa, dan divisi budaya. Nah, divisi kerjasama sendiri itu menangani proses-proses admission, proses-proses seleksi, kegiatan-kegiatan internasionalisasi Universitas Galuh yang mendukung visi universitas untuk menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global. Nah, teman-teman, sudah ada yang pernah mengikuti program-program internasionalisasi kantor kerjasama belum untuk prodi matematika ya? Belum, sudah. Sepertinya belum ya untuk matematika ya. Oke, belum ya Ibu Ida ya? Belum ya. Nah, mudah-mudahan ya, untuk saat ini kantor kami sedang melakukan penyisiran tapi per fakultas. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya untuk prodi matematika. Karena setiap fakultas karena terbatasnya biaya anggaran dari yayasan, kita hanya menunjukkan 2 orang untuk diseleksi secara atau di tingkat universitas untuk mengikuti beberapa program internasional. Lalu selanjutnya di divisi bahasa, nah ini teman-teman nanti akan berhubungan langsung dengan teman-teman yang membawai divisi bahasa, karena TOEFL GPT ini ada di divisi bahasa. Lalu yang terakhir kita memiliki divisi budaya. Segala sesuatu atau serangkaian kegiatan yang berhubungan budaya ada di bawah kantor kerjasama, sehingga teman-teman nanti ketika misalkan ada kegiatan budaya, misalkan nyarumar atau nyangku, itu biasanya juga kami yang ada di sana, wajah-wajah kami ada di sana, jadi kok itu lagi kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya layanan kantor kerjasama itu dari divisi kerjasama tadi menyambung apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Kepala, bahwa beberapa program kita untuk mendukung visi Universitas Galuh yaitu International Credit Transfer, yang pada tahun kemarin FKIP sudah diwakili, yaitu dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, join kurikulum juga sama. Nah, summer program ini diwakili dari teknik karena memang topiknya sesuai dengan fakultas teknik. Nah, selanjutnya untuk divisi bahasa, nah kita punya TOEFL GPT. Nah, TOEFL GPT ini yang akan nanti dilaksanakan oleh teman-teman. Nanti secara teknis divisi bahasa akan memaparkan apa sih TOEFL GPT, dan lalu bedanya apa dengan poin yang kedua yaitu TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP kita memiliki juga, tapi merupakan unmarketable. Unmarketable itu maksudnya
kita belum menyelenggarakan karena peminat di Ciamis lumayan lebih sedikit dan harganya relatif mahal. Akan tetapi untuk manfaatnya itu luar biasa banyak dibandingkan TOEFL GEPT. Kalau TOEFL GEPT hanya digunakan untuk selingkup universitas saja dan untuk pemenuhan kebutuhan akademik. Misalkan untuk program studi pendidikan matematika itu untuk ujian wisuda. Kalau untuk bahasa Inggris itu untuk ujian komprehensif dan lain sebagainya. Nah, lalu apakah yang melaksanakan TOEFL GEPT itu hanya prodi matematika atau FKIP saja atau Unigal saja? Tidak. Hampir semua mahasiswa di Indonesia itu merasakan atau melaksanakan tes TOEFL untuk atau sebagai syarat kelulusan. Nah, TOEFL ITP sebenarnya kalau smart work-nya kita lebih memilih TOEFL ITP karena apa? Bayar sedikit tapi bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah kalau menggunakan TOEFL ITP kita sebagai syarat kuliah juga bisa, sebagai syarat akademik di lingkungan kampus juga bisa, sebagai syarat untuk melamar CPNS juga bisa, dan lain-lainnya juga bisa. Jadi skopnya lebih luas. Nah, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Nah, nanti akan dipaparkan oleh divisi bahasa. Nah, selanjutnya selain TOEFL tadi, kita juga memiliki English for Presentation, terus Academic Writing, Business English, English for Teaching Practice, English for Public Lesson, and English for Survival Purposes. Nah, semua produk-produk layanan bahasa ini kami berikan atau kami tawarkan kepada teman-teman melihat kompetensi atau kompetisi-kompetisi global yang memang sudah tidak bisa terbendung lagi. Nah, kita bisa melihat bahwa pada pandemik ini banyak sekali TKA dari Tiongkok yang sudah ke Indonesia. Nah, apa syarat mereka? Mereka mempelajari bahasa Indonesia dulu untuk bisa masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan jika kita ingin ke luar negeri, tentunya kita harus mempelajari bahasa Inggris dulu. Hal itu kenapa kita mempersiapkan semua menu-menu ini agar memang output dari lulusan prodi pendidikan matematika secara khususnya dan alumni Universitas Galuh secara umumnya bisa berkompetisi secara global, baik di lingkup prodi maupun di lingkup globalnya. Lalu selanjutnya adalah kenapa sih harus memiliki TOEFL? Karena yang pertama adalah tadi seperti yang saya utarakan itu merupakan syarat akademik. Setiap prodi memiliki kebijakan untuk persyaratan apa. Boleh digunakan sebagai syarat wisuda, boleh digunakan untuk syarat ujian UP atau proposal dan komprehensif. Nah, lalu apakah di TOEFL itu ada lulus dan tidak lulus? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh banyak sekali pengguna layanan atau mahasiswa. Di TOEFL itu dari kantor kerjasama hanya berperan untuk menyelenggarakan saja, mengeluarkan sertifikat sesuai dengan hasil tes yang dikerjakan. Lalu yang menyatakan bahwa itu lulus dan tidak lulus adalah dikembalikan kebijakan program studi. Akan tetapi pada faktanya yang hanya satu prodi di Universitas Galuh yang menetapkan angka terendah atau passing grade untuk skor TOEFL, yaitu pendidikan bahasa Inggris sebesar 475. Nah, untuk program-program studi lainnya di lingkungan Universitas Galuh belum menetapkan, hanya syarat akademik sebagai syarat akademik, yaitu sudah mengikuti satu kali tes sudah. Nah, akan tetapi teman-teman nanti kita nyambung di poin selanjutnya untuk melanjutkan studi lanjut. Misalkan teman-teman di sini ada yang memang memiliki passion menjadi peneliti di program studi pendidikan matematika, menjadi dosen di program studi pendidikan matematika dan ingin melanjutkan studinya ke pendidikan matematika, maka teman-teman harus memastikan bahwa skor TOEFL yang teman-teman miliki itu paling sedikit 475 untuk biasanya apply ke S2, atau ada beberapa yang mensyaratkan juga 500. Nah,
Kalau misalkan memang hajatnya 2, saya sarankan belajar dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang, les dari sekarang, apalagi sekarang banyak sekali resources, sumber-sumber yang memang memberikan simulasi TOEFL secara online dan gratis. Nah, itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Lalu selanjutnya adalah TOEFL, sertifikat TOEFL itu juga digunakan untuk melamar pekerjaan di BUMN dan perusahaan asing. Nah, berdasarkan faktanya teman-teman, banyak sekali perusahaan asing yang memang mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris baik secara aktif maupun secara pasif ya, kalau teman-teman melihat. Nah, tapi apakah ini berlaku di Ciamis? Saya pikir tidak. Di Ciamis itu masih banyak sekali, misalkan di bank-bank atau misalkan di Ciamis, saya rasa saya belum pernah ketemu perusahaan asing di Ciamis apa gitu. Nah, belum mensyaratkan sertifikat TOEFL, tetapi nanti untuk promosi jabatan biasanya mereka akan mengadakan kayak pelatihan atau upgrade bahasa Inggris. Sehingga teman-teman kalau ingin keluar dari Ciamis, nah bisa dipastikan harus memiliki sertifikat TOEFL. Ini digunakan sebagai nilai tambah juga. Lalu selanjutnya adalah melamar ASN, khususnya kementerian dengan kuota nasional. Nah, ini sudah berlaku, digunakan sebagai persyaratan umum administrasi ketika ingin mendaftar ASN. Nah, teman-teman, sebegitu pentingnya sertifikat TOEFL sehingga teman-teman merupakan mahasiswa-mahasiswi yang beruntung karena sudah diarahkan oleh program studi untuk mengikuti TOEFL walaupun dengan lingkup yang masih sangat spesifik yaitu sebagai syarat kegiatan akademik. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, pengenalan ini, teman-teman bisa mencapai skor yang diinginkan walaupun dari prodi belum memberikan passing grade ya, sehingga hajat teman-teman tidak hanya ke satu saja syarat kegiatan akademik, akan tetapi juga digunakan untuk studi lanjut, melamar pekerjaan, dan melamar ASN sekalipun. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup dari saya. Apabila ada pertanyaan, feel free to ask the questions melalui forum chat. Oke, saya kembalikan ke Mr. Rudy sebagai MC. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh yang sudah menyampaikan pengenalan umum Kantor Kerjasama Universitas Galuh. Baik teman-teman, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan simpan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan pilih dan akan kita jawab juga pertanyaannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian bagi ya teman-teman yang belum mengisi presensi online, saya sudah simpan linknya di kolom chat, bisa teman-teman akses ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi TOEFL GEPT yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh kepada Ibu Lutfiatin Thayyibah MPD, kami silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk memberikan saya ya sekali lagi waktu untuk menjelaskan beberapa hal mengenai TOEFL dan nanti akan sedikit ke teknis. Oke, saya langsung saja share materi yang akan saya sharekan. Jadi sorry sebentar. Bisa dari sana saja Pak Rudi untuk share screen-nya.
Tolong dibantu share screen dari materi yang sudah di-share tadi, Pak Rudi. Ya. Yang PowerPoint Baik. tadi. Mohon ditunggu teman-teman, saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu filenya? Filenya kebetulan terhapus, Miss. Boleh dikirim ulang? Oke. Sudah? Alright. Oke. Mohon maaf sedikit menunggu ya, barusan ada teknis di masalah sinyal karena ruangan saya terkungkung oleh beton begitu, jadi kurang maksimal dari kualitas sinyal, jadi saya pindah ini ruangannya. Oke. Sudah. It's opening. Please wait a moment. Okay. Baik, Miss, silahkan sudah bisa dilihat PowerPoint-nya. Yeah, okay. Thank you so much, Pak Rudia. Here it is, our today's presentation. Hari ini kita akan bahas mengenai apa itu TOEFL. Oke, TOEFL yang akan diselenggarakan atau yang akan dilaksanakan oleh teman-teman nanti adalah TOEFL yang dibawahi oleh Kantor Kerjasama Universitas Galuh. Nah, TOEFL ini adalah TOEFL specifically name TOEFL GPT, yaitu Galuh English Proficiency Test. Kenapa? Karena TOEFL itu nanti dijelaskan juga di slide-slide berikutnya. TOEFL itu ada beberapa jenis, namun yang akan kita laksanakan adalah TOEFL GPT. Jadi ini resmi yang dimiliki oleh Kantor Kerjasama, yang dikembangkan oleh Kantor Kerjasama dan dibawahi oleh Universitas Galuh. Okay, next slide, please. Oke, nah apa saja yang akan dibahas kita kali ini? Yang pertama, tadi pentingnya TOEFL, meskipun sudah tadi dijelaskan oleh Ketua Prodi dari Program Studi Matematika, kemudian oleh Bapak Kepala Kantor Kerjasama, juga Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama, nanti kita akan bahas juga, dilanjutkan dengan informasi pelaksanaan pelatihan dan tes TOEFL GPT, kemudian tata cara pendaftaran, dilanjutkan dengan tata tertib tes dan tata tertib pengambilan sertifikat. Oke, yang selanjutnya pentingnya TOEFL. Oke, tadi teman-teman mungkin sudah punya gambaran dari beberapa next slide please, dari beberapa pemateri sebelumnya bahwa penting TOEFL itu penting atau tidak. Somehow bagi yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ingin melamar pekerjaan yang salah satu syaratnya adalah TOEFL, itu akan sangat berguna. Oke, tapi untuk kali ini, momentum ini peruntukannya adalah teman-teman pasti untuk syarat sidang skripsi dan kompre begitu ya. Nah,
Kalau teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya S2-nya di UPI, di UNPAD, di ITB gitu ya, itu akan membutuhkan sertifikat TOEFL. Kenapa demikian? Karena supaya menyamaratakan basic kemampuan bahasa Inggris itu di level yang mana, nanti supaya terlihat. TOEFL itu dikategorikan sebagai standardized test, tes yang sudah terstandar untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi yang bukan pembicara bahasa Inggris begitu. Jadi kalau orang-orang Amerika, mereka sebetulnya tidak perlu lagi menggunakan tes TOEFL untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris mereka gitu, karena bahasa Inggris adalah bahasa ibu mereka, bahasa pertama mereka, digunakan sehari-hari oleh mereka gitu. Kemudian selanjutnya, next slide please. Next slide please. Oke, nah kalau ada yang punya kesempatan, ada yang punya kesempatan berharga, mungkin nanti dapat beasiswa tadi ke Australia, mungkin saja tidak menutup kemungkinan ya ada ke Amerika, misalnya mahasiswa magister atau master ya, kalau di luar negeri master ke Amerika dari pendidikan matematika misalnya, itu juga akan menjadi main tiket dari salah satu dari banyak tiket yang harus dilengkapi ketika ingin melanjutkan studi ke luar negeri begitu. Karena harus memiliki standar kemampuan bahasa Inggris itu di level mana gitu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa jadi lulus dengan degree master gitu ya. Kemudian di akhir studi juga supaya terlihat nih nanti. Jadi tren selama studi itu akan menambah skor atau tidak. Nanti kan biasanya diberikan mata kuliah yang basic seperti kalau di sini namanya MKDU, termasuk bahasa Inggris gitu. Oke, jadi begitu ya, penting bagi teman-teman untuk melaksanakan TOEFL bagi itu yang ingin melanjutkan atau yang ingin mendaftarkan nanti diri untuk salah satu pekerjaan yang mengharuskan tes TOEFL. Ada beberapa peristiwa pada saat itu CPNS tahun 2018 kalau saya tidak salah. Ada yang memakai sertifikat dari kerjasama keluarga diterima, dipakai oleh satu institusinya, ada yang tidak gitu. Jadi itu nanti dikembalikan lagi kepada institusi yang ingin merekrut teman-teman nanti. Oke, kita lanjut ke the core of the materialnya. Apa itu TOEFL? TOEFL stands for itu kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language. Sudah saya jelaskan tadi bahwa TOEFL itu diperuntukkan terutama kepada orang yang bukan penutur bahasa Inggris gitu, seperti kita. Kita kan bahasa Inggris digunakan hanya untuk beberapa momentum saja seperti official misalnya, kenegaraan dan sebagainya. Jika itu membutuhkan redaksi dalam bahasa Inggris itu dibutuhkan. Kalau sehari-hari kita masih menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Oke, next slide please. Oke. Nah, di sini tadi garis bawahi skor TOEFL katanya ya. Siapa tahu nanti teman-teman di sini ada yang memiliki skor maksimal sampai di atas 500 misalnya ya. Karena memang skor awal TOEFL, skor terendah TOEFL itu bukan di angka 0 TOEFL GPT yang kita keluarkan, yaitu ada di angka 310. Jadi ada range-nya untuk skor TOEFL itu, ada yang beginner, biasanya beginner itu antara 310 sampai 400-an. Mulai dari 450 sampai 500 itu sudah agak middle, kemudian di atas 500 itu sudah sudah advance ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Namun dikembalikan lagi kepada background pendidikannya. Kalau untuk
yang non bahasa Inggris, pembelajar non bahasa Inggris biasanya di skor 450 pun itu sudah cukup baik begitu. Terlebih nanti teman-teman siapa tahu memiliki skornya setelah pelatihan nanti, setelah ini kan rangkaiannya ada sosialisasi, kemudian nanti pelatihan untuk mengetahui gambaran TOEFL itu bagaimana. Nah, setelah itu mendapatkan skor yang bagus setelah treatment itu misalnya ada di 500. Nah, 500 skor itu bisa digunakan nanti siapa tahu terpakai untuk di-insert ke salah satu persyaratan teman-teman melanjutkan kuliah atau melamar pekerjaan. Oke. Kalau untuk bagaimana kalau nilainya, kalau saya sama sekali tidak bisa menjawab, Bu, tidak sama sekali ngeblank karena saya orang eksak banget misalnya gitu ya. Nah, kalau biasanya ini sudah dapat nilai plus sebetulnya dari pengisian TOEFL ya, karena tidak ada penalti. Jadi salah semuanya pun sudah diberi nilai 310. Jadi sudah rahasia umum ketika skornya masih di level 300-an, berarti test takernya yang melakukan tesnya masih di level beginner, masih pemula gitu. Oke, next slide please. Ya, tadi apa pentingnya sertifikat TOEFL karena teman-teman dihadapkan pada syarat melengkapi ujian kompre dan sidang nanti. Oke. Dan ini kalau saya sudah ngambil tes, Bu, terus saya sudah dapat sertifikatnya, misalnya skor saya ketika nanti tes itu, ketika sudah tes, nanti misalnya ceritanya kita sudah melaksanakan tes 550, Bu. Apakah itu berlaku seumur hidup? Misalnya saya mau S2, S2-nya dalam jangka waktu 2 tahun selesai, kemudian akan lanjut ke S3, S3-nya ada stop dulu 1 tahun, berarti kan sudah 3 tahun tuh. Apakah sertifikat itu masih berlaku? Nah, sertifikat itu sudah tidak berlaku dalam arti sudah expired. Kenapa? Karena kalau sertifikat TOEFL memang ada expired date-nya. Jadi yang namanya kemampuan bahasa itu evolve ya, berevolusi kemampuan bahasa kita tuh. Kadang-kadang sesuai treatment-nya tentunya. Kadang-kadang kalau kita ya ketika orang Indonesia yang memang bahasa Inggrisnya biasa saja, kemudian dia ikut dengan orangnya, misalnya orang tuanya bekerja di luar dan dia circle of life-nya di lingkaran kehidupannya dia kedengarannya orang berbicara bahasa Inggris, kemudian dipaksa untuk komunikasi dengan bahasa Inggris. Itu dengan jangka waktu 1 bulan saja itu bisa berubah drastis kemampuannya karena diasah terus-menerus begitu. Makanya ketika tes dilaksanakan hari ini tanggal 15 gitu ya, kemudian dilaksanakan lagi tanggal 30 misalnya, itu kemampuannya tidak akan berubah drastis jika tidak ada treatment yang spesial seperti yang tadi, kejadian yang tadi pindah ke luar negeri gitu dengan negara itu yang didatangi main language-nya adalah bahasa Inggris gitu. Makanya kenapa sertifikat TOEFL itu tidak berlaku seumur hidup. Siapa tahu nanti teman-teman karena sudah baca banyak, dengan belajar pun itu bisa meningkatkan skor TOEFL gitu ya. Tapi dengan intensif tentunya pembelajarannya. Oke. Berlakunya sampai berapa lama? Berlakunya itu 2 tahun. Sama seperti sertifikat kemampuan berbahasa lainnya. Yang Indonesia punya itu ada sertifikat UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang kadaluarsanya itu sama 2 tahun. Untuk TOEFL pun sama. Tapi kalau untuk sertifikat TOEFL apapun ya, mau TOEFL IBT, mau TOEFL CBT, mau TOEFL PBT itu sama 2 tahun. Oke, next slide please. Nah, ini sudah agak ke teknis ya, tata cara pendaftarannya. Jadi nanti, oke Bu, nanti stepnya apa lagi sih setelah saya melakukan mengikuti sosialisasi ini? Teman-teman bisa ikuti tata cara pendaftaran ini. Yang pertama tentu saja melakukan pembayaran di rekening BNI atas nama Yayasan Pendidikan juga dari pihak beberapa tahun ke belakang tidak ada kenaikan harga ya, sama masih di Rp200.000. Oke, kemudian setelah membayar nih 200.000, kita mau ngapain?
kita harus apa nih, apalagi yang harus dipersiapkan gitu ya. Teman-teman harus mempersiapkan pas foto berlatar belakang merah ya, ini ukuran 3x4 tapi dalam bentuk soft file JPG. Maksimal ukurannya adalah 10 MB. Kenapa nanti akan dibutuhkan ketika teknis pendaftaran di web begitu. Dan juga foto bukti slip pembayaran ya. Pembayaran yang 200.000 tadi yang ke bank tadi, yang ke BNI. Bu, bagaimana kalau saya pakai M-Banking misalnya? Itu boleh saja nanti dilampirkan, makanya di foto. Tapi kan biasanya kalau M-Banking masih terlihat ya, nanti kalau bukti pembayarannya lewat ATM kadang-kadang suka pudar ya, agak lama tuh agak pudar, makanya lebih baik diamankan dulu, difoto dulu gitu. Difoto dulu nanti untuk diupload di pendaftaran di website gitu. Ini sama ukurannya tidak lebih dari 10 MB ya dalam bentuk JPG juga. Oke, setelah itu teman-teman bisa lanjut ke membuka webnya. Oke, next slide please. Nanti akan diperagakan, mungkin ya saya akan menjelaskan lewat slide dulu, nanti akan diperagakan langsung oleh moderator, karena moderator di sini juga nanti mencakup admin untuk TOEFL juga ya. Teman-teman nanti bisa masuk ke website-nya Unigal, kita tinggal klik saja unigal.ac.id. Oke, nanti masuknya akan seperti ini lamannya. Di sana ada foto-foto rektor beserta wakilnya dan juga kepala kantor dan sebagainya ya. Oke, next slide. Kita akan teman-teman pilih kelembagaan setelah ini. Oke, next slide please. Kelembagaan disorot, yang paling bawah itu ada International Relation Office IRO, itu kantor kita, kantor kerjasama in English. Anda teman-teman di sini pilih itu yang paling bawah. Oke. Kemudian next slide. Setelah diklik IRO akan muncul seperti ini. Oke. Nah, teman-teman pilih e-formulir, oke, dan di sana pilih fakultas masing-masing. Tentunya nanti setelah disorot fakultas akan muncul prodi, prodinya teman-teman pilih prodi pendidikan matematika tentu saja. Setelah dipilih prodi itu, next slide, kita akan dihadapkan kepada layar seperti ini. Nah, ini prodi pendidikan matematika. Ini nanti akan dibagi menjadi 2 kelas. Nanti kita akan sepakati di akhir, akan disatukan atau dipisah antara kelas reguler dengan karyawan pelaksanaannya, karena sekarang kita berbasis online gitu ya. Teman-teman untuk mengisi, tadi kan sudah dipersiapkan pas foto yang online, kemudian bukti pembayaran yang sudah difoto, klik kelas reguler, kalau teman-teman masuknya kelas reguler, klik kelas karyawan di bawahnya, nanti bisa di-scroll up, untuk pilihan kelas karyawan, kemudian diklik next slide, kita akan muncul seperti ini. Okay. Nah, formnya akan seperti ini. Ada isian data yang harus dilengkapi, yaitu nama lengkap, NIM, kemudian jenis kelamin, nanti harus mengupload tadi foto, dan lagi bukti pembayaran. Kalau ukurannya terlalu besar, biasanya itu tidak berhasil, tidak ditolak. Gitu. Nah, bagaimana yang selanjutnya nih? Ya, betul, next slide. Setelah mengisi, harus disubmit tentu saja, supaya terekam oleh kita. Nah, dilanjutkan dengan yang tadi baru step 3 ya, sampai masuk ke website. Kemudian, simpan bukti pembayaran yang asli dan kumpulkan ke koordinator TOEFL. Diperlukan ketika, ya, nanti ini kita bicarakan di akhir saja, mungkin nanti teknisnya bagaimana cara pengumpulan bukti slip pembayaran yang asli, karena dibutuhkan untuk nanti pengambilan sertifikat. Jadi, ditukar dengan sertifikat yang teman-teman butuhkan gitu. Ya, kemudian nanti akan dipilih satu koordinator untuk menyetorkan ke panitia kami di kantor kerjasama. Setelah itu baru dilaksanakan training. Setelah training baru ada tes. Baru setelah tesnya berakhir, dalam kurun waktu 7 hari kerja sertifikat sudah ready untuk dibawa. Nah, kita sepakati saja nanti disamakan saja mungkin dengan yang sebelum-sebelumnya, nanti sertifikatnya bisa diambil di prodi. Kami sudah akan list berdasarkan skor yang paling tinggi sampai terendah, kemudian nanti akan diberikan kepada prodi beserta dengan sertifikat pelatihan dan sertifikat tes. Gitu. Jadi sertifikatnya ada 2, setelah ini karena setelah sosialisasi ini akan dilaksanakan pelatihan. Pelatihan itu fungsinya untuk apa sih?
kan kita sudah mengikuti sosialisasi nih, perlu dilaksanakan pelatihan. Kenapa? Karena mungkin di sini ada teman-teman yang baru saja mengikuti tes dan belum punya gambaran mengenai tes TOEFL itu yang bagaimana nanti itu akan dijelaskan sedikit demi sedikit di pelatihan gitu. Itu sangat worth it menurut saya bagi yang belum pernah mengikuti tes TOEFL. Oke, next slide please. Nah, ini untuk tata tertib pelatihan ya. Tata tertib pelatihan nanti akan ada juga tata tertib, tadi kan sudah ada tata tertib sosialisasi, ada tata tertib pelatihan, kemudian ada juga tata tertib tes. Yang pertama, ini yang kedua, tata tertib pelatihan, karena yang pertama tadi sosialisasi. Nah, ini peserta wajib standby 10 menit sebelum acara dimulai. Oke, kemudian teman-teman mungkin bisa baca masing-masing ya kalau untuk list di sini ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di chat box, diketik saja, nanti akan kita coba jawab. Oke, dan ini perlu nanti sebetulnya untuk pelatihan akan dikirimkan virtual background supaya supaya seragam, dan nanti akan dibentuk grup ya. Nanti setelah ini harus dibentuk grup supaya nanti kalau ada informasi bisa langsung teman-teman terima dari admin kami. Begitu. Oke, next slide-nya untuk tata tertib tes ya. Oke, next slide please. Nah, oke, tadi hampir terlupakan untuk di tata tertib pelatihan. Kalau biasanya daftar hadir itu diberikan di awal, untuk pelatihan nanti akan ada 2 presensi atau daftar hadir ya. Yang pertama akan di awal, yang kedua di akhir. Agar teman-teman lebih disiplin mengikuti mengikuti pelatihannya supaya informasinya semuanya sama rata dapatnya gitu. Tidak tidak yang ini mengisinya hadirnya hanya berapa menit saja, jadi informasi yang didapatnya hanya sebagian saja gitu ya. Dan ini juga akan berimbas kepada sertifikat nanti. Kalau teman-teman nanti hadirnya hanya 10 menit terakhir, itu mungkin akan di-admit oleh panitia kami, tapi tidak bisa dikeluarkan sertifikat pelatihannya gitu. Oke, next slide untuk tata tertib tesnya. Nah, ini peserta juga wajib tes sesuai dengan jadwal gitu ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Kalau ada teman-teman nanti yang berhalangan untuk melakukan tes pada waktu yang sudah ditentukan, nanti itu harus memberitahu atau mengabari admin kami berupa surat tugas tuh biasanya ya, yang dikirimkan kepada kami. Jadi buktinya real bahwa saya tidak bisa mengikuti ini karena ini. Misalnya ada yang sudah bekerja untuk kelas karyawan karena melaksanakan tugas dari kantor gitu. Itunya surat tugasnya biasanya dikirimkan kepada kami. Kemudian nanti akan berbasis online, berbasis web, dikerjakan dalam kegiatan online supaya dan nanti ketika sudah mengerjakan jangan lupa mengklik submit, karena kalau tidak mengklik submit hasilnya tidak akan terekam oleh kami, otomatis tidak akan bisa terlihat skor yang didapat itu berapa gitu. Oke, kemudian nah kalau misalnya lupa tidak menginformasikan kepada admin bahwa saya tidak bisa hadir pada waktunya nanti, mohon maaf sekali karena ini sudah disosialisasikan. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa kabari kami jika itu berhalangan, dan itu maksimal 3 hari sebelum. Lebih lama lagi gitu supaya terekam. Kenapa? Karena kebetulan kami melayani beberapa prodi juga, dan itu simultaneously, jadi berkelanjutan pelayanannya. Jika kami hanya memprioritaskan yang telat-telat, nanti layanan kami juga tidak terlalu prima terhadap yang sudah dijadwalkan terlebih dahulu. Oke, jadi saya tekankan lagi, jika berhalangan silakan hubungi prodi 3 hari sebelum, dan juga biasanya dilampirkan dengan surat keterangan atau surat tugas begitu. Kalau memang tidak bisa sama sekali, itu bagaimana? Apakah saya harus bayar lagi? Dengan berat hati kami harus mengatakan demikian, karena ya tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan ini itu. Oke, next. Nah, ini tata tertib pengambilan sertifikat mungkin akan
sedikit saja penjelasannya karena kenapa tadi butuh 7 hari sampai diterbitkannya sertifikat, karena tidak begitu ketika skor keluar dikerjakan oleh teman-teman kita bisa langsung produce sertifikat, karena ada beberapa step di sini. Yang pertama ada ya setelah pelaksanaan, ada koreksi juga, kemudian input data pada sistem. Setelah itu kami list data skor TOEFL-nya dari mulai yang tertinggi dan kemudian terendah. Dilanjutkan dengan validasi data. Oke, ini valid atau tidak. Kemudian baru dicetak sertifikat, baru nanti kami serahkan ke prodi untuk diambil oleh teman-teman semua. Oke. Sampai sini mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di chat box ya, ditulis pertanyaannya. Dan lagi teman-teman silakan follow Instagram kami di Unigal Kantor Kerjasama. Di sana banyak informasi yang kami share mengenai kebahasaan, mengenai kerjasama, mengenai beasiswa dan sebagainya. Dan untuk konsultasinya teman-teman bisa chat ke nomor yang sudah tertera, ke nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar, tentunya dengan waktu yang sudah disesuaikan, mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Oke, mungkin untuk ke teknis ya, di sini sekarang teman-teman akan dipandu untuk langsung masuk ke webnya, bagaimana untuk tata cara pendaftaran online. Thank you very much. Ada pertanyaan tidak dulu ini? Untuk sementara di kolom chat masih kosong, Miss. Oke. Setelah ini bisa dipandu mungkin ya oleh moderator untuk melaksanakan tutorial pendaftaran online. Oke, jadi teman-teman silakan siapkan gadgetnya. Jadi nanti tidak ada lagi yang ketinggalan informasi bagaimana saya cara daftar online-nya gitu. Karena saya bingung nih harus kemana dulu. Kalau sudah saya bayar, saya harus gimana gitu. Oke, silakan saya serahkan waktu kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Koordinator Divisi Bahasa, Ibu Lutfiatun, yang sudah menyampaikan materi sosialisasi TOEFL JIPT online. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita sekarang akan membahas teknis ya, teknis pendaftaran online yang tadi sudah dijelaskan lewat slide. Nah, silahkan untuk sekarang dipersiapkan perangkatnya atau device-nya, bisa menggunakan smartphone atau menggunakan laptop. Di sini saya akan share screen untuk teknis pendaftaran. Yang pertama, teman-teman bisa membuka web browser, bisa menggunakan Google atau bisa menggunakan UC Browser atau menggunakan Microsoft Edge atau apapun itu. Nah, kita masuk ke Google. Tadi untuk yang pertama ada alamat yang harus kita kunjungi, yaitu unigal.ac.id. Nah, ini kita klik. Nah, setelah diklik, lamanya akan muncul seperti ini, teman-teman. Kalau di handphone atau di smartphone itu mungkin layarnya akan menyesuaikan ya, karena bentuknya yang portrait. Nanti kalau di smartphone itu akan ada 3 baris di pojokan yang teman-teman bisa klik. Nah, kemudian di sini ada kelembagaan. Nah, sama seperti yang di slide tadi, klik yang paling bawah, ada International Relations Office. Nah, seperti itu. Kita klik International Relations Office-nya, dan kita akan dibawa ke laman untuk pendaftaran online di website IRO-nya. Nah, di sini sama seperti di slide yang tadi, kita masuk ke e-formulir. Di e-formulir diklik, kemudian, nah, di e-formulir diklik, dan di sini ada FKIP. Pas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kursornya diarahkan, dan silakan pilih program studi sesuai program studinya masing-masing. Di sini kita contohnya Prodi Pendidikan Matematika. Kita klik, dan yang akan keluar seperti ini. Nah, ini ada kelas reguler, dan ini ada kelas karyawan. Nah,
Ini silahkan diklik untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari reguler diklik yang reguler, mahasiswa dari kelas karyawan diklik yang link di karyawan. Kita klik contoh yang reguler. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ada form yang harus diisi. Nah, ada form yang harus diisi. Pertama dari nama lengkap, kemudian ada NIM, kemudian ada tanggal lahir. Di sini formatnya bulannya dulu ya teman-teman. Bulan, kemudian tanggal dan tahun lahir. Setelah itu ada jenis kelamin, ada nomor WhatsApp, dan ada alamat email aktif. Nah, tadi juga disampaikan dan diinformasikan bahwa teman-teman harus mempersiapkan foto berlatar belakang merah. Nah, di sini diupload. Ukurannya 3x4 dengan maksimal filenya itu 10 MB. Nah, teman-teman perlu diinformasikan juga ya, foto latar merah ini sangat penting karena akan disematkan di sertifikat teman-teman semua. Nanti bagaimana kalau teman-teman tidak mengirimkan foto yang berlatar belakang merah? Nah, itu akan bermasalah di sertifikatnya. Pertama, sertifikatnya tidak akan diterbitkan seperti itu. Dan kalau teman-teman mengirim foto meskipun sudah mengirim foto tapi tidak berlatar belakang merah, tetap sertifikatnya tidak akan diterbitkan. Dalam artian, ketika teman-teman mau mengambil sertifikat datanya sudah ada di admin. Tapi karena fotonya yang berlatar belakang merah tidak dikirim atau fotonya tidak berlatar belakang merah, jadi tidak diterbitkan. Maka itu akan dikenakan biaya cetak ulang seperti itu. Jadi saya informasikan dan saya tekankan untuk nanti upload fotonya yang berlatar belakang merah. Kemudian di sini ada bukti pembayaran, silakan slip yang teman-teman bayarkan untuk membayar TOEFL ini ke nomor rekening yang tadi sudah disampaikan, difoto dan diupload di sini, di bukti pembayaran. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti klik submit ya, klik submit untuk pengumpulan record datanya. Nah, seperti itu teman-teman untuk pendaftaran online. Untuk pendaftaran online TOEFL GEPT Galuh English Proficiency Test yang insya Allah kita akan teman-teman laksanakan di waktu yang akan kita tentukan nanti. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom chat dan nanti kita akan menjawab di Q&A ya, di questions and answer session. Nah, untuk selanjutnya kita akan menunjuk koordinator. Nah, koordinator satu orang, silahkan. Tentunya kesepakatan semuanya ya. Misalkan di sini mau reguler dan karyawan mau disatukan atau tidak. Misalkan seperti itu. Kalau mau disatu grupkan, berarti cukup koordinatornya satu orang saja. Kalau mau dibeda grupkan, berarti koordinatornya ada dua. Ada dari kelas reguler satu orang dan ada dari kelas karyawan satu orang. Oke, sekarang silahkan. Siapa yang menjadi koordinator di kelas reguler? Ketua mahasiswanya biasanya siapa? Oke, sambil menunggu keputusan koordinator, di sini ada yang bertanya ya. Sekalian kita sekarang open questions and answer-nya. Ada kalau fotonya menggunakan alma mater atau tidak. Pak bertanya untuk foto harus yang menggunakan alma mater. Tidak perlu ya. Jadi silakan boleh tidak menggunakan alma mater. Yang penting fotonya latar merah. Ya, latar merahnya harus merah kayak kerudungnya Neng Devi Sopiah itu ya, merah. Takutnya ada yang pink, ada yang sama misalkan agak merah-merah. Nah, itu tidak masuk ya, harus yang latar merah, benar-benar merah gitu, seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan pelatihan dan tesnya kapan Pak? Nah, nanti kita akan diskusikan bareng dengan Ibu Koordinator ya. Bareng dengan Ibu Koordinator Divisi Bahasa untuk pelaksanaan tesnya. Yuk, sekarang kita tentuin nih, siapa koordinatornya? Koordinator dari kelas reguler. Siapa? Yang ketua mahasiswanya siapa?
Supaya nanti kita akan bikin grup, kemudian di grup itu silakan teman-teman yang ditunjuk koordinator untuk memasukkan teman-temannya ke grup itu. Kemudian informasi seputar TOEFL akan disampaikan di grup itu. Jadi infonya dari satu tempat itu, dari grup WhatsApp. Silakan. Siapa ketua mahasiswanya? Sedikit menyela, mungkin Ibu Kaprodi punya satu atau dua nama yang bisa diajukan sebagai koordinator, Ibu. Iya, boleh. Kalau untuk kelas reguler mungkin mantan Hima aja ya, mantan ketua Hima Rusli Mubarok. Boleh, Ibu. Okay. Nah, untuk kelas karyawan apabila ada 2 koordinator mungkin Resa aja, Resa Sukma. Resa Sukma. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama. Untuk yang namanya sudah terrekan ya bahwa teman-teman sudah ditunjuk oleh Ibu Kaprodi sebagai koordinator koordinator TOEFL nanti. Nah, untuk kesepakatan tadi ya reguler, mangga dilanjutkan atau sama Rudi, reguler dan karyawan boleh mau disatukan atau tidak gitu pelaksanaannya. Nah, ya ini mungkin dikembalikan lagi atau mungkin ada kebijakan lagi dari Ibu Kaprodi mungkin mau disatukan reguler karyawan atau dipisahkan, Ibu? Ya, baiknya disatukan saja ya biar terkoordinir di satu pos ya. Boleh. Ya, siap Ibu kalau seperti itu. Boleh. Nah, untuk tadi yang namanya disebut ya ada Rusli Mubarok atau Resa Sukma, boleh menyimpan nomor WhatsApp-nya di kolom chat supaya nanti saya bisa ketika membuat grup teman-teman bisa dimasukkan oleh Rusli atau Resa seperti itu. Nah, sekarang untuk waktu pelatihan dan tesnya. Silahkan Ibu Koordinator. Menurut pengalaman dan pelatihan dan tes gitu ya. Nah, waktunya itu bagaimana? Yang biasanya itu sebaiknya saya sarankan untuk pelaksanaan pelatihan dan tes itu tidak terlalu jauh supaya nanti apa yang disampaikan ketika pelatihan tidak terlalu mengendap lama, nanti pudar lupa gitu. Jadi saya sarankan selang 1 atau mungkin bahkan 1 sekarang pelatihan, besok tesnya gitu. Jadi malam masih bisa baca-baca melanjutkan apa yang sudah diberikan di ketika pelatihan begitu. Nah, kami punya slot waktu atau bagaimana? Di sini teman-teman bisa, sebetulnya kami punya slot waktunya di awal Januari, minggu ke-1 dan minggu ke-2. Karena memang rangkaian TOEFL FKIP itu Januari begitu. Januari ada sampai Februari bagi beberapa prodi yang belum sosialisasi. Begitu. Teman-teman di sini mungkin bisa usul mau di tanggal berapa antara minggu pertama dan minggu kedua. Oke. Di sini ada yang bertanya ya di kolom chat ya. Untuk pembayaran TOEFL sendiri, Pak, bisa dimulai dari sekarang. Nah, untuk pembayaran TOEFL sudah bisa dimulai dari sekarang. Jadi, teman-teman kalau yang sudah mengantongi ancang-ancang penggunaan biaya untuk TOEFL, bisa langsung membayar ke rekening BNI atas nama Yayasan Pendidikan Galuh tadi ke nomor rekening yang sudah di-share di slide ya. Nanti akan kami share lagi di grup WhatsApp supaya semuanya bisa menerima jelas gitu. Takutnya nanti ada yang terlewat satu nomor, salah kirim dan sebagainya. Oke. Ada lagi pertanyaannya atau tadi belum disepakati ya untuk tanggalnya? Atau nanti mungkin belum ya? Belum ya. Atau mungkin ada yang masukkan Ibu Kaprodi? Iya, betul. Untuk perihal pelaksanaan pelatihan dan tes, Bu, apa tidak terlalu mepet dan sebagainya? Gimana dengan alasan dengan konsiderasi, beberapa konsiderasi? Oh iya, untuk pelaksanaan saya serahkan ke mahasiswa ya, karena untuk kesiapan di mahasiswa seluruhnya. Mangga untuk mahasiswa ada perwakilan, tidak boleh Rusli atau siapa yang akan membicarakan masalah pelaksanaan ya. Silahkan dari siapa saja. Mangga biasanya suka mewakili itu ya dari mahasiswa. Kalau dari ketua prodi seolah-olah gimana ya, takut terpaksa. Boleh, siapa kami yang fleksibel, Ibu.
Ya, kami fleksibel ya teman-teman, boleh mengajukan kalau misalnya saya berkeberatan Bu, saya sanggupnya di sini karena harus menyiapkan biaya ini dan itu begitu. Tapi kami memang sarankan di awal Januari begitu. Tapi kalau nanti atas beberapa konsiderasi boleh kita fleksibel saja. Mangga mungkin bisa dikemukakan dari teman-teman mahasiswa. Boleh teman-teman, mangga mahasiswa. Jadi Ibu sarankan itu di awal Januari itu sudah tes semua karena kita di awal Februari sudah ujian proposal ya. Jadi untuk TOEFL dipersiapkan awal Januari, mudah-mudahan bisa. Itu sarannya. Oke, jadi kayaknya bersama. Kalau malu-malu berbicara boleh di kolom chat saja, misalnya saya malu sungkan berbicara, boleh diketik saja mungkin di kolom chat. Iya, disilakan pada teman-teman mahasiswa. Kalau boleh ngasih saran, bisa misalkan ya tadi, kalau mau bicara. Ya, bisa tadi kalau supaya memberi sarannya dari menyambung Ibu Koordinator tadi untuk pelaksanaan pelatihan dan tes supaya tidak terlalu jauh. Misalkan untuk pelatihan ini contohnya mengajukan tanggal 11 dan tesnya tanggal 12 seperti itu. Atau tanggal 13, 14 atau 15 dan 16 gitu supaya pelatihannya masih hangat ya gitu ya, masih diingat gitu materi pelatihannya, dan tesnya itu tidak terlalu jauh juga dari pelatihannya seperti itu. Silakan mungkin tadi yang ditunjuk sebagai koordinator juga ya ada Rusli atau Resa, mungkin mau mewakili teman-temannya untuk pelaksanaan pelatihan dan tesnya. Boleh dicek soundnya Rusli sama Resa. Di sini di chat ada yang nanya kalau pelaksanaannya setelah UAS bagaimana Bu? Nah, mohon maaf sebelumnya saya tidak kurang begitu tahu ya untuk pelaksanaan UAS itu sendiri. Boleh diinformasikan kira-kira UAS itu kapan? UAS itu tanggal 15 sampai 23 Januari. Baik, 15 sampai 23 Januari itu UAS. Berarti di sini ada masukan kalau setelah pelaksanaan UAS berarti di minggu terakhir Januari, Ibu. Iya, boleh lah. Karena kalau awal Februari itu kita sudah mulai ujian proposal ya, jadi bolehlah di sekitar bulan Januari ya. Kalau setelah UAS mungkin di akhir Januari itu tanggal 25-an ya, 25-26. Ya. Nah, bagaimana Ibu Koordinator? Perihal untuk ajuannya di minggu terakhir Januari. Di minggu terakhir Januari ya, oke. Kalau tadi di awal konsiderasinya sih kalau dari saya di awal Februari akan dilaksanakan kompre. Kemudian nanti tanggal 25 mungkin ya. 25 itu hanya berselang berapa hari ketika sampai di awal Februari. Saya khawatirnya penyelesaian sertifikatnya nanti 7 hari tercover atau tidak begitu. Tapi nanti kalau tidak ada tanggal lagi, boleh saja di tanggal 25 hari apa ya kalau tanggal 25 ya sebenarnya saya cek. 25 itu hari Senin ya kebetulan. Hari Senin. Oke, jadi 25 pelatihan. Kemudian untuk tesnya tanggal 26 begitu mungkin ya? Iya. Boleh ya. Ini Bu Lutfi untuk awal Februari itu bukan ujian kompre tapi ujian proposal, seminar proposal gitu. Jadi Oke, ya, proposal ya. Jadi sertifikatnya rada lumayan panjang juga nggak apa-apa. Soalnya kan kita membutuhkannya itu di ujian kompre itu sekitar bulan Mei untuk komprehensifnya. Ya, siap Ibu, boleh. Berarti kita sepakat ya. Kita sepakati untuk pelaksanaan pelatihannya tanggal 25 Januari 2021, untuk tesnya 26 Januari 2021. Setelah ini mungkin nanti akan dibentuk grup supaya informasi lanjutan setelah kegiatan ini bisa diterima sama rata oleh para calon peserta tes dan pelatihan dan tes TOEFL GPT prodi matematika, prodi pendidikan, program studi matematika, pendidikan matematika FKIP. Oke, mangga dikembalikan lagi ke moderator.
Baik, sudah disepakati ya di tanggal 25 dan 26. Kebetulan untuk waktunya belum disepakati. Bagaimana kalau waktunya? Jam berapa? Nanti akan dibahas lebih lanjut di grup WA saja ya. Boleh. Di grup saja mungkin kalau untuk waktu ya. Teknis waktu sepertinya biasanya kita ada slot dan nanti dibicarakan di grup WA. Oke. Oke. Nah, untuk sedikit kesimpulan menambahkan izin masuk ada beberapa bahasan yang belum terdiskusikan sepertinya tadi, atau mungkin menambahi sedikit isu ya. Oke. Yang pertama adalah mengenai yang izin. Tadi belum disebutkan secara spesifik mengenai izin-izin apa saja sih yang boleh diizinkan oleh panitia dan tidak boleh. Nah, banyak sekali dari tahun 2016 sampai sekarang kami itu selalu menerima izin baik yang dadakan maupun yang tidak dadakan. Nah, akan tetapi setelah pengalaman yang kita lakukan itu, nah kami menyimpulkan hanya ada beberapa konsiderasi izin yang kami perbolehkan karena memang karena memang pada kenyataannya memang itu yang urgent untuk diizinkan. Nah, izin apa sajakah itu? Yang pertama adalah izin ketika keluarga inti meninggal. Nah, itu merupakan sesuatu yang memang tidak bisa diprediksikan ya teman-teman. Nah, sehingga teman-teman memiliki hak untuk mengajukan pada saat yang sudah dijadwalkan nanti TOEFL, dan ketika ada misalkan keluarga inti naudzubillahnya meninggal, nah itu teman-teman boleh WA ke tim atau panitia TOEFL. Lalu apakah yang harus dibawa? Yang harus dibawa adalah surat keterangan dari RT ataupun RW setempat setelah nanti sudah berdukanya sudah hilang atau selesai. Lalu yang kedua adalah sakit yang memang sudah yang di-hospitalize. Nah, yang maksudnya apa? Jadi sakit yang memang harus benar-benar teman-teman itu benar-benar dirawat di rumah sakit. Nah, apakah kalau misalkan sakit membawa surat keterangan dokter, tapi dokter keluarga boleh? Nah, kami tidak mengizinkan karena beberapa alasan dan beberapa konsiderasi ternyata memang itu masih bisa diakali. Yang kedua adalah apakah dari klinik boleh. Nah, itu diperbolehkan kalau misalkan memang ada rawat inapnya dan teman-teman dipastikan di sana akan ada keterangan rawat inap berapa hari, dan memang pada saat penjadwalan TOEFL itu teman-teman tidak bisa datang. Nah, selanjutnya adalah untuk mahasiswa yang karyawan, biasanya tidak bisa dipungkiri bahwa tugas itu menjadi sesuatu yang utama pada saat bekerja. Nah, jika jadwal TOEFL yang sudah diajukan oleh kantor kerjasama kepada teman-teman ada, lalu pada saat itu juga teman-teman harus melakukan tugas dari atasan, teman-teman boleh membawa surat keterangan atau surat tugas dari atasan agar kami bisa menjadwalkan ulang. Nah, selain 3 hal tersebut di atas, apakah bisa diterima? Mohon maaf, kami tidak bisa menerimanya, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lutfi bahwa dengan berat hati dari ketiga alasan tersebut, maka teman-teman harus membayar ulang karena memang pembiayaan yang sudah disetorkan ke yayasan tidak dapat digantikan dan tidak dapat ditarik kecuali dengan 3 alasan tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan foto, sebenarnya tadi sudah secara detail dibahas, akan tetapi ada yang lupa, yaitu beberapa hal. Pastikan teman-teman fotonya formal ya. Nah, karena apa? Beberapa pengalaman dari 2 tahun yang lalu itu, 2 tahun kalau tidak 1 tahun yang lalu, itu ada peserta tes yang menggunakan cadar. Nah, tidak masalah menggunakan cadar, tetapi untuk persyaratan tes TOEFL ini sebaiknya tidak dulu, karena kita tidak bisa mengidentifikasi lebih tepatnya, dan itu nanti kalau misalkan sertifikat TOEFL itu jika teman-teman berkenan untuk digunakan sebagai syarat melamar pekerjaan, pastinya penerima pekerjaan akan keberatan jika tidak mengetahui
seluruh wajah begitu ya. Lalu yang kedua adalah fotonya formal ya teman-teman. Karena memang ada yang kemarin itu fotonya itu pakai selfie dan kelihatan selfie-nya. Terus ada yang tertutupi emoticon itu ada juga. Jadi macam-macam sekali dan pastikan selain background-nya merah, formal, tapi boleh memakai alma mater boleh, tidak memakai pun juga tidak apa-apa. Yang penting adalah jelas, formal, dan rapih begitu. Dan selanjutnya, dari beberapa pengalaman teman yang sudah kita laksanakan di Fakultas Ekonomi, program Pascasarjana, dan beberapa prodi di Fikes, kami menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peserta tes. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengalaman ini, mahasiswa program studi pendidikan matematika terhindarkan dari masalah ini. Nah, masalah-masalahnya apa saja? Yang pertama itu masalah kuota. Nah, pastikan pada saat tes teman-teman memiliki kuota yang cukup begitu. Apalagi sekarang mendapatkan bantuan dari Kemendikbud. Nah, itu digunakan sebijak mungkin dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu selanjutnya adalah susah sinyal. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman berada pada tempat-tempat yang terjangkau sinyal. Walaupun pulsanya banyak, tapi daerahnya tidak ada sinyalnya, itu sama saja. Karena memang tes TOEFL ini nanti akan terbatasi waktu, sehingga kalau misalkan teman-teman susah sinyal, pastinya teman-teman tidak akan menyelesaikan dengan baik. Sayang sekali persiapan yang sudah dilakukan dengan maksimal. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah pastikan memori handphone itu masih aman karena ada beberapa gadget itu yang memorinya full tapi kita kan nanti akan dijelaskan bentuk soal kita itu ada 3 soal, salah satunya adalah audio. Karena memori penuh, mahasiswa tidak bisa memutar audio. Nah, lalu biasanya Mister, kita tidak bisa, ini audionya tidak efektif, tidak bisa diputar. Nah, padahal itu salah satu permasalahan dari gadgetnya mahasiswa atau peserta tes, yaitu memorinya penuh. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang kecil ini nanti tolong diperhatikan sehingga seluruh rangkaian tes TOEFL secara online ini dapat terlaksana dengan baik. Begitu tambahannya, saya kembalikan ke Mr. Rudi. Halo. Oke, terima kasih kepada Miss Ratna yang sudah menyampaikan tambahannya ya perihal foto dan lain sebagainya. Dan itu perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa semua ya. Nah, sebelum kita tutup di kolom chat saya sudah share juga link grup WhatsApp. Teman-teman bisa klik untuk join ke grupnya ya. Silakan bisa diklik linknya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi secara lebih lanjutnya di grup. Nah, sebelum ditutup juga ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom chat, saya beri waktu 5 menit. Kalau tidak ada, langsung kita akan tutup setelah 5 menit waktu untuk bertanya. Sekalian menunggu teman-teman 5 menit barusan, silahkan untuk mengklik link grup WhatsApp-nya supaya teman-teman langsung masuk ke grup WhatsApp-nya ya. Di sini ada beberapa yang sudah join. Nah, yang belum join, pastikan silakan join. Dan bagi teman-teman yang belum mengisi presensi online, boleh untuk mengisi kembali presensi online-nya. Sepertinya di kolom participants ada yang raise hand, Bapak Ginanjar ya. Oke, bersedia Pak meng-unmute speakernya dan silakan mengajukan pertanyaan. Mohon maaf ya Mr. Rudi. Kebetulan ini saya yang melihat. Ya, barusan kebetulan koneksi saya jelek jadi keluar, jadi chatnya baru lagi. Ya, oke. Pak Gingin sepertinya raise hand ini.
Silakan kepada Pak Gingin. Boleh di-unmute dulu. Silakan. Boleh langsung berbicara? Iya, dipersilakan. Mohon maaf di unmute, silakan mohon maaf masih di mute, silakan di unmute dulu. Atau mungkin tadi kepencet raise hand ya? Atau bagaimana? Ya, kepencet kayaknya. Bisa jadi ya. Oh, iya. Baik, kalau begitu. Nah, Nanti kalau misalnya masih berarti ada yang ditanyakan, boleh langsung nanti dikonsultasikan di WA group saja mungkin ya. Masih belum muncul pertanyaannya, nanti boleh dikemukakan di WhatsApp group gitu. Oke. betul. Baik, Oh iya, kalau menambahi tidak ada yang sebelum kelupaan ya, Mr. Rudi. Tadi ada yang bertanya apakah pembayaran bisa dilaksanakan dari sekarang, kayak gitu. Nah, kebetulan pembayaran itu tadi sudah dijelaskan apa belum ya sama Ibu Lutfi? H-7 ya minimal ya. Jadi ketika jadwalnya terjadwal di tanggal 25, maksimal pembayaran itu dilaksanakan tanggal 18 berarti ya maksimalnya. Berarti mulai dari sekarang boleh atau tidak? Boleh. Jadi dari sekarang sampai nanti tanggal 18 Januari. Iya, betul sekali. Nah, tambahan juga ya untuk deadline pendaftaran online-nya juga berarti sampai tanggal 23 Januari. Nah, itu pendaftaran online bisa di websitenya bisa diakses sampai tanggal 23 Januari. Baik. Tidak ada tambahan yang lain dari Miss Lutfi? Sepertinya cukup. Baik. Dari Ibu Kaprodi? Nah, Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan dan cukup sekian ya untuk sosialisasi TOEFL JIPT online-nya. Mudah-mudahan materi sosialisasinya tadi bisa dipahami dengan baik dan teman-teman bisa mulai belajar dari sekarang untuk TOEFL-nya. Nah, baik, sekian untuk kegiatan sosialisasi TOEFL JIPT online kali ini. Silakan kembali melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.